warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 13. Nama saya Lara Aulia Putri, NPM 22351068. Perkenalkan, nama saya Fitri Ramasari Musana S, NPM 22351089. Di sini kami akan menjelaskan tentang proyek mini kami. Yang pertama akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang algoritma Dijkstra. Algoritma Dijkstra pertama kali diusulkan oleh seorang ilmuwan komputer Belanda bernama Edgar Dijkstra pada tahun 1956. Tujuan dari algoritma ini adalah untuk mencari rute terpendek dari satu titik ke titik lainnya dalam sebuah graf yang berbobot atau bernilai. Graf tersebut terdiri dari simpul-simpul yang terhubung oleh sisi-sisi, di mana setiap sisi memiliki bobot yang menyatakan jarak atau biaya yang diperlukan untuk menyeberanginya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan kasus mencari rute terpendek di Kelurahan Kota Palembang menggunakan algoritma Dijkstra. Di sini diminta mencari atau menampilkan vertex 40 kelurahan yang ada di Kota Palembang berdasarkan Google Maps. Di sini saya sudah membuat tabelnya. Di sini terdapat keterangan yaitu nama-nama 40 kelurahan yang ada di Kota Palembang, mulai dari Alang-Alang Lebar sampai ke Satu Ilir. Dan juga saya sudah membuat keterangan simpulnya dari V0 sampai ke V39. Dan ini merupakan graf bobot titik penyalurannya. Dan selanjutnya di sini saya juga sudah membuat jaraknya antar kelurahan yang sudah ditentukan oleh Google Maps. Terus di sini saya sudah memasukkannya ke dalam tabel supaya lebih mudah atau gampang untuk melihat bobot antar jaraknya. Dan selanjutnya masuk ke sampelnya yang akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan sampel yang pertama, yaitu menentukan rute dari Kelurahan Alang-Alang Lebar ke Kelurahan Karangjaya, di mana Kelurahan Alang-Alang Lebar itu V0, sedangkan Kelurahan Karangjaya itu V6. Di sini saya akan menentukan rutenya dari V0 ke V6. Yang pertama itu V0 ke V0 adalah jalur yang pertama, yaitu nilainya 0, sedangkan V0 ke V1 itu 10,9, V0 ke V2 itu 3,5, V0 ke V3 6,2, V0 ke V4 itu tidak ada, jadi dia infinity. V0 ke V5 juga tidak ada, jadi dia infinity. V0 ke V6 juga tidak ada, jadi dia infinity. Selanjutnya kita menentukan nilai yang terkecil, yaitu 3,5. 3,5 kita turunkan. Dia berada di V2, jadi V2 kita turunkan di sini. Selanjutnya V2 ke V0 itu turunan dari V0 tuh jadi 0. Selanjutnya V2 ke V1 juga turunannya. V2 ke V2 juga. V2 ke V3. V2 ke V3 itu 4,7. 4,7 ditambah 3,5, 8,2. Jadi kita tetap memakai yang di atas karena nilainya lebih kecil. Jadi kita turunkan. Jadi 6,2. Selanjutnya V2 ke V4 itu V2 ke V4 adalah 11,1. V2 ke V4 adalah 7,8, 7,3, di mana 3,5 ditambah 7,3 hasilnya adalah 10,8. Lalu V2 ke V5, V2 ke V5 itu 11,1. 11,1 ditambah 3,5 hasilnya 14,6. Selanjutnya V2 ke V6. V2 ke V6 tidak ada, jadi infinity. Selanjutnya di sini kita menentukan nilai terkecilnya, yaitu
6,2. Kita turunkan 6,2. Di sini 0,2 terdapat di V3. Kita turunkan di sini V3. Selanjutnya V3 ke V0 turunannya jadi turun. V3 ke V1 sama juga turunannya. V3 ke V2 sama. V3 ke V3 sama juga turunannya yang tadi. V3 ke V4 sama juga. V3 ke V5 juga. V3 ke V6 infinity. Karena dia tidak jalurnya. Selanjutnya di sini kita menentukan nilai terkecilnya yaitu 10,8. Dia terdapat di V4. V4 ke V0 tetap. V4 V1 juga tetap. V4 V2 tetap. V4 V3 juga tetap. V4 V4 juga tadi turunannya. V4 V5 juga tetap. Dan V4 V6 infinity. Selanjutnya di sini kita menentukan nilai terkecilnya yaitu 10,9. 10,9 itu di V1, jadi kita turunkan V1. V1 ke V0 tetap, V1 ke V1 tadi turunannya. V1 ke V3 turunan juga. V1 ke V3 tetap, V1 ke V4 tetap, V1 ke V5 tetap, V1 ke V6 juga tetap. Di sini kita menentukan nilai terkecilnya yaitu V5 14,6. Dia di V5. Kita turunkan V5 di sini. V5 ke V0 tetap, V5 ke V1 tetap, V5 ke V2 juga tetap, V5 ke V3 juga tetap, V5 ke V4 juga tetap, V5 ke V5 tadi turunannya tetap, V5 ke V4, V5 ke V4 itu 11,7 ditambah 11,7 ditambah 10,8 jadi 20,3. Selanjutnya yang paling kecil adalah V6. Kita turunkan sini V6. V6 ke V0 tetap, V6 ke V1 tetap, V6 ke V2 tetap, V6 ke V3 tetap, V6 ke V4 tetap, V6 ke V5 tetap, V6 ke V6 adalah turunannya ini 20,3. Nah, di sini saya akan menentukan rute terpendek dengan algoritma Dijkstra yaitu V0, V2, V5, dan V6. Totalnya adalah 20,3. Algoritma greedy-nya adalah V0, V2, V3, V4, V5, dan V6. Totalnya juga sama, yaitu 20,3. Dalam contoh kasus ini, baik algoritma Dijkstra maupun algoritma greedy menghasilkan rute dengan total jarak yang sama, yaitu 20,3. Meskipun melalui jarak yang berbeda, setelah V2, Dijkstra langsung ke V5 dan ke V6. Greedy melalui V3, V4, V5, dan V6. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun algoritma greedy tidak selalu memberikan solusi optimal, dalam beberapa kasus tertentu ia dapat menghasilkan solusi yang sama, optimalnya, dengan algoritma Dijkstra. Kedua algoritma tersebut memberikan pemahaman yang berbeda namun saling melengkapi tentang rute yang mungkin diambil dalam kota Palembang. Selanjutnya ini adalah graf dengan rute algoritma Dijkstra, yaitu V0 ke V2, V2 ke V5, V5 ke V6. Dan ini adalah algoritma greedy dari V0 ke V2, V2 ke V3, V3 ke V4, V4 ke V5, V5 ke V6. Hasilnya juga sama, 20,3. Selanjutnya adalah saya akan menjelaskan codingan dari sampel yang pertama
dari Kelurahan Alang-Alang Lebar ke Kelurahan Karangjaya. Yang pertama itu kita menggunakan import network ASNX dan import matplotlib payplot as PLT, yaitu untuk memanipulasi dan mempelajari struktur dinamika dan fungsi dari jaringan kompleks. Terus G sama dengan NX titik graph. Ini membuat grafiknya. Selanjutnya untuk menambahkan simpul-simpul itu menggunakan g.add underscore nodes underscore from. Sini adalah simpul-simpulnya dari V0 ke V1, V6. Lalu menambahkan edge atau sisi antar simpulnya. Di sini V0 ke V1 itu nilainya 10,9, V0 ke V2 3,5, V0 ke V3 6,2, V1 ke V2 itu 9,7, V1 ke V5 11, V2 ke V3 4,7, V2 ke V4 7,3, V2 ke V5 11,1, V3 ke V4 6,2, V4 ke V5 itu 11,7, dan V5 ke V6 itu 5,7. Selanjutnya itu menggambar grafik post and X spring layout G, set sama dengan 42 itu menentukan posisi simpulnya. NX draw G post with labels through node size ini size-nya adalah 700, node color-nya sky blue, font size-nya 8, ini untuk menggambar simpul. Lalu menambahkan label untuk egg berupa bobotnya, yaitu menggunakan label sama dengan nx.get edge attributes g, wedge. Selanjutnya menggunakan nx draw underscore networks edge labels. Ini size-nya adalah 8. Itu untuk menampilkan grafiknya. Ini untuk menampilkan grafik itu menggunakan plt titik show. Selanjutnya mencari jalur terpendek. Mencari jalur terpendek itu menggunakan shortest path and x titik distract underscore path g, source dari V0. Source-nya dari V0, targetnya itu ke V6. Lalu print jalur terpendek, short path. Di sini menggunakan algoritma Dijkstra. Selanjutnya layout menggunakan posisi yang telah ditentukan sebelumnya, yaitu ini first size-nya 4,6 untuk mengatur ukuran gambarnya nanti, gambar grafnya. Lalu ini adalah size-nya tadi 700, warnanya violet and black. Ukuran font size-nya 8. Selanjutnya menambahkan label untuk edge berupa bobotnya. Di sini menambahkan label untuk edge berupa bobotnya, label sama dengan nx get underscore edge underscore attribute. Lalu untuk menampilkan grafiknya juga plt titik show. Selanjutnya untuk mendapatkan bobot jalur terpendeknya kita buat search part lake sama dengan nx titik distract part underscore like jsor final ini ada dan targetnya ke V6 wait. Lalu kita print bobot jalur terpendek shortest part like. Nah, ini adalah hasil dari codingan tadi, graf sebelum, dan jalur terpendeknya adalah dari V0, V2, V5, dan V6.
Ini dia. Ini hasil yang sudah ya. Dan bobot jual terpendeknya adalah 20,3. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang tampang 2, yaitu menentukan rute dari Kelurahan 20 Iliade 4 ke Kelurahan Karanganyar, di mana mulai dari simpul P11 sampai ke P17, yaitu rutenya P11, P12, P13, P14, P15, P16, dan P17. Di sini mulai dari P11 itu mulai dari 0, P11 ke P12 yaitu P11 ke P12 terdapat 3,2, terus di sini 32, terus P11 ke P13, 11 ke P13 nggak bisa, jadi dia infinity. Terus P11 ke P15 terdapat jaraknya 4,5, P11 ke P16 infinity, P11 ke P17 juga infinity. Terus di sini dicari yang terkecilnya yaitu P12. Jadi di sini tertulis P12. Mulai dari sini startnya. Terus V12 ke V13 yaitu V12 ke V13 terdapat 2,3. Jadi 2,3 ditambah dengan ini 3,2 hasilnya 5,5. Terus V12 ke V14 infinity. V12 ke V15 4,5. 12 ke V11 ke V12 ke V15 yaitu 2,7 ditambah 3,2, jadi 2,2 ditambah 2,7 5,9, jadi di sini diturunkan aja karena nilainya lebih kecil, jadi tulis 4,5. Di sini di antara sini ada nilai terkecilnya itu 4,5, jadi di sini tulis di 15-nya. Terus dibikin bintang. Selanjutnya 15 ke 16 terdapat 6,0. 11 ke 16, 9 ke 16 terdapat 1,5. Tulis 1,5 ditambah 4,5, jadi 6,0. Dan 15 ke 17 itu infinity. Sini angka terkecilnya yaitu 5,5, jadi tulis P13 plus bintang. Terus P13 ke P14, P13 ke P14 yaitu 1,8 ditambah 1,8 ditambah 5,5, jadi 7,3. Terus di sini P13 ke P16, jadi turunkan saja jadi 6,0, dan V13 ke V17 yaitu infinity. Selanjutnya di sini yaitu nilainya yang kecil yaitu 6,0, ditulis di sini V16 plus bintang, terus V16 ke V17 yaitu V16 17 1,6 ditambah 6,0 jadi 7,6. Selanjutnya di sini yang terkecil yaitu 7,3. Jadi di sini tulis V14 terus bintang, terus turunkan V17. Jadi di sini sisanya yaitu V17 terus turunkan jadi kasih bintang. Dan di sini jadi rute algoritma Dijkstraknya yaitu V11, V15, V16, V17 dengan total jaraknya 7,6. Di sini juga ada perbandingan dengan greedy, di mana greedy V11, V12, V13, V14, V15, V16, V17. Total jaraknya 17,2. Algoritma greedy ini menghasilkan jalur yang lebih panjang yaitu 12,7 dibandingkan dengan algoritma Dijkstra yang total jaraknya yaitu 7,6. Ini menunjukkan bahwa meskipun algoritma greedy lebih sederhana dan lebih cepat, ia tidak selalu menghasilkan solusi optimal seperti yang dilakukan oleh algoritma Dijkstra. Dan di sini
merupakan graf rute algoritma digistack-nya. Dan ini merupakan algoritma grady-nya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan codingannya. Yang pertama, barisan pertama ini, dua barisan pertama ini merupakan untuk mengimport pustaka networks and matplotlib ini. Network digunakan untuk manipulasi struktur graf, sementara matplotlib ini merupakan untuk visualisasinya. Terus masuk ke G sama dengan NX graph ini merupakan membuat objek graf kosong menggunakan NX graph. Ini akan menjadikan kerangka kerja untuk menambahkan simpul dan sisinya. Lanjut ke menambah simpul-simpul yaitu G add not from V11, V12, V13, 14, 15, 16 dan V17. Itu menambah simpul-simpul ke graf menggunakan G add nodes from. Simpul-simpulnya diberi label V11 hingga V17. Terus masuk ke G add G-nya yaitu gunanya menambahkan sisi edge-nya antara simpul-simpul dengan bobot weight menggunakan G-add edge-nya setiap sisi memiliki bobot yang ditentukan. Terus masuk ke post and X-spring layout G-sheet 42. Ini tuh menentukan posisi simpul-simpul dalam graf menggunakan algoritma spring layout dari network. Nilai seed digunakan untuk mengatur inisialisasi random sehingga di posisi simpul-simpul ini akan selama setiap kali Anda menjalankan kodenya. Terus yaitu NX draw ini merupakan gunanya menggambarkan graf menggunakan NX draw. Ini menentukan posisi simpul-simpulnya yang sudah ditentukan sebelumnya dengan label dan warna tertentu. Terus di sini saya menggunakan warna sky blue, font size-nya 8 dan size-nya 700. Terus masuk ke label NX get attributes-nya. Ini tuh mengambil atribut bobot dari setiap edge menggunakan NX get attributes. Terus masuk ke NX draw network edge labels. Di sini saya menggunakan font size 8. Ini tuh menambah label pada setiap edge berdasarkan atribut bobotnya. Terus PLT show ini menampilkan graf yang telah digambarkan. Lanjut yaitu shortest path NX Digistra path yaitu mencari jalur terpendek antara dua simpul V11 dan V17 menggunakan algoritma Dijkstra. Argumen weight dan weight ini digunakan untuk memperhitungkan bobot edge-nya saat mencari jalur terpendek. Terus masuk ke PL figure yaitu membuat gambar baru untuk menampilkan graf dengan jalur terpendek yaitu yang ditemukan. Atau mengukur ukuran gambar. Terus masuk ke NX Draw. Ini tuh merupakan mengambilkan grafik seperti sebelumnya dan masuk ke NX Draw Network X Labels yaitu menambahkan label pada setiap edge G-nya berdasarkan atribut bobotnya. Terus untuk menambahkan label untuk XG berupa bobotnya menggunakan label NX get XG attribute, terus NX draw network XG labels, terus menampilkan grafiknya menggunakan PLT show dan untuk mendapatkan bobot jalur terpendeknya menggunakan shortest path leg NX Dijkstra path leg. Terus dalam kurung masukkan G source sama dengan V11
targetnya V12, wedge-nya sama dengan wedge. Terus print bobot jalur terpendek, koma shortest path length. Dan hasilnya yaitu seperti ini. Dan dapat jalur terpendeknya V11, V15, V16, V17. Dan bobot jalur terpendeknya 7,6. Sekian dari kelompok kami. Kalau ada kurang dan salahnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.